Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi perangkat bergerak 2, khususnya pada pembahasan SQLite. Apa itu SQLite? SQLite merupakan Database Management System atau yang biasa disebut dengan DBMS. SQLite merupakan database cross-platform yang bersifat embedded, yaitu bisa digunakan di berbagai jenis platform atau sistem operasi dan biasanya ditanam di dalam sistem operasi tersebut. Sehingga ketika kita menggunakan SQLite tidak bisa menggunakan aplikasi berbasis database server, apalagi client server. SQLite memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga cocok ketika digunakan untuk aplikasi berbasis mobile. Selain itu, SQLite juga mendukung metode CRUD atau create, read, update, delete yang di dalam pembelajaran database biasa kita menyebut dengan data manipulation language sama data definition language. Data definition language digunakan untuk mendefinisikan sebuah data, yaitu dengan perintah create yang digunakan untuk membuat database, alter digunakan untuk merubah nama dari database, drop digunakan untuk menghapus dari database. Yang kedua adalah dengan menggunakan data manipulation language yang berisi perintah select untuk memilih data yang ada dalam sebuah tabel atau lebih, lantas insert difungsikan untuk memasukkan data ke dalam database, lantas update dirubah untuk merubah data yang ada dalam tabel, lantas delete digunakan untuk menghapus sebuah baris atau sebuah data di dalam tabel. Baik, untuk lebih pahamnya nanti kita akan membuat tabel SQLite di dalam Android Studio. Langkah yang pertama yaitu dengan membuat project baru, pilih dengan file, new project. Yang selanjutnya pilih dengan empty activity, kemudian tekan tombol next. Setelah menekan tombol next, maka kita diwajibkan untuk mengisi project apa yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, saya menggunakan nama SQLite. Bracketnya secara otomatis akan keluar com.uty SQLite. Bracket itu nanti tergantung dari apa atau aplikasi atau nama komputer yang Anda gunakan. Lantas, di mana letak lokasi yang kita simpan? Yaitu kalau di sini saya menggunakan C user app SQLite atau yang bisa kita sebut dengan my document foldernya SQLite. Lantas penentuan dari bahasa pemrograman yang kita gunakan, bisa menggunakan Java, bisa menggunakan Kotlin. Karena di dalam prodi yang kita gunakan ada pembelajaran Java, maka di sini saya menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya. Lantas selanjutnya kita menggunakan minimum SDK-nya. SDK di sini fungsinya untuk menentukan Android versi berapa yang diizinkan atau minimal diizinkan untuk menjalankan program yang kita buat. Di dalam contoh di sini saya menggunakan Android 8.0 atau versi Oreo. Yang selanjutnya tekan tombol finish. Oh ya, saya hampir lupa bahwa SDK nanti hubungannya dengan Gradle. Nanti kita akan bahas masalah Gradle pada pertemuan berikutnya. Kalau sudah selesai, silahkan tekan tombol finish. Setelah Anda menyelesaikan tombol finish, maka secara otomatis tampilan akan keluar seperti ini, di mana di sebelah kiri itu adalah struktur data atau struktur folder yang ada di dalam SQLite. Di sebelah kanan di sini adalah tampilan program atau main activity pertama kali ketika program dibuat. Di sisi kiri juga ada Gradle script-nya, yaitu tadi yang kita bahas yang akan digunakan Android versi berapa yang akan kita gunakan sebagai minimum sistem operasinya. Untuk langkah selanjutnya kita harus mendeklarasikan tabel.
Untuk mendeklarasikan tabel, kita harus membuat Java class baru, yaitu lewat folder Java, pilih direktori com, uty, SQLite sebagai contohnya, lantas klik kanan, sehingga keluar menu seperti pada gambar berikut. Klik kanan, pilih New Java Class. Selanjutnya Anda tinggal memasukkan nama apa yang akan Anda gunakan. Sebagai contoh, saya menggunakan SQL Data. Setelah membuat nama Java Class, maka akan timbul tab baru di mana source code-nya hanya berisi seperti pada tampilan di berikut ini, yaitu package com SQLite public class SQL data kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini nanti akan yang kita gunakan untuk mendeklarasikan atau mengenerate tabel yang akan kita buat atau kita gunakan untuk menyimpan data di dalam mobile atau perangkat yang untuk mengoperasikan program yang kita buat. Nah, ini adalah contoh program atau contoh source code yang digunakan untuk mengenerate program. Pada tampilan awal di sini ada public static final string table X sama dengan data diri. Ini dimaksudkan saya membuat tabel dengan nama data diri, di mana di dalam tabel tersebut berisi nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nomor telepon, nomor HP, nama ayah, nama ibu, dan nama saudara. Tabel ini silakan Anda manipulasi atau dengan nama yang lain, juga dengan field yang berbeda, sehingga nanti ketika Anda membuat tahu di mana letak kesalahan, atau ketika program tidak berjalan, Anda bisa ngecek salahnya di mana. Sehingga secara keseluruhan dalam tabel Java SQLite tadi atau SQL data tadi akan keluar source code seperti pada contoh berikut ini. Ada package com uty SQLite, import Android provider, base column, lantas public class SQL data, public static final string table X data diri, private SQL data, public static class, aktivitas column implementasi base column. Ini adalah semua field yang akan kita gunakan untuk menyimpan data. Di sisi ini adalah nama-nama field yang akan kita gunakan. Baik, setelah selesai disimpan, nah kita akan membuat kelas baru, di mana sebagai contoh di sini saya kasih nama database helper yang fungsinya untuk menggabungkan antara SQL data dengan perintah database helper. Ini adalah tampilan ketika kita membuat Java class baru. Lantas berikutnya di sini akan dirubah. Yang pertama, Java class helpernya dikasih extend SQLite open helper. Lantas mendeklarasikan variabel kelasnya. Di sini ada public static final int database version 1, lantas public static final string database name activity.db yang akan digunakan sebagai nama dari database yang akan kita bangun. Lantas menambahkan konstruktor public database helper contact super contact database name null database version. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat prosedur onCreate, yaitu dengan public void onCreate SQLite database db exec SQL SQL create table activity. Ya, di sini fungsinya untuk membuat tabel ketika program dijalankan pertama kali. Yang dikerjakan adalah membuat table activity. Lantas ditambahkan prosedur on upgrade SQLite db int order int version db exec SQL drop table if exist SQL data table X on create db.
Fungsinya di sini adalah mengecek versi dari database. Ketika versi yang digunakan lebih lama dari versi yang ada, maka versi yang lama akan dihapus. Itu dengan perintah db exec sql drop table if exist. Jika tabel ditemukan, maka SQL data table X akan dihapus. Selanjutnya kita juga akan menambahkan prosedur untuk mendeklarasikan tipe atau data dari masing-masing field yang ada di dalam database, yaitu untuk menentukan formatnya. Sebagai contoh, kita di sini melihat ada 9 kolom, tetapi di sini juga saya tambahkan satu integer atau primary key auto increment dengan nama ID. Jadi nanti dia tidak perlu diisikan secara otomatis, angka akan keluar running number dimulai dari angka 1. Ini adalah salah satu contohnya. Integer primary key auto increment untuk ID, text not null berarti field nanti tidak boleh diisi dengan null, harus ada isinya, begitu seterusnya. Jika sudah, maka kita akan lanjutkan lagi dengan mendeklarasikan masing-masing field yang ada di dalam tabel. Seperti kita lihat di sini, SQL data table X, SQL data activity column ID, lantas juga kolom name, alamat, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya sama seperti pada slide sebelumnya. Sehingga kalau sudah selesai, maka dapat kita lihat source code secara keseluruhan seperti pada slide berikut ini. Di sini ada syntax SQL.com, UTY SQLite, import Android contact. Contact ini tadi secara otomatis keluar kalau kita menekan space, control space. Jika deklarasi di sini otomatis juga akan keluar. Lantas ada Android database SQLite, SQLite database juga SQLite, open helper. Nah, di sini ada public class SQLite open helper dengan mendeklarasikan static final integer database versinya 1, lantas string database name-nya myactivity.db. Selanjutnya juga dideklarasikan database helpernya, contact nama database sama database version. Ini adalah perintah static final untuk membuat table activity, yaitu create table integer untuk menentukan J sebagai primary key dan auto increment. Lantas juga teks, ada berapa banyak teksnya disesuaikan dengan field yang akan kita buat. Sebagai contoh di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 field. Sehingga di bagian bawah juga harus ada 9 field. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika sudah, selanjutnya disimpan dan coba dijalankan programnya. Ketika program sudah berjalan, di dalam alat atau di dalam smartphone yang Anda gunakan akan keluar tampilan seperti ini. Jika tidak, berarti masih ada beberapa file atau beberapa baris coding yang salah. Di sini saya sebagai contoh saya menggunakan virtual, Android virtual, karena ini lebih mudah atau lebih cepat ketika kita mengcompile program. Tidak perlu lewat aplikasi yang lainnya. Kalau cuman kelemahan dari di sini ketika kita menggunakan virtual yaitu memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi. Tetapi kalau spesifikasi komputer yang kita gunakan tidak terlalu tinggi, kita bisa menggunakan smartphone yang kita gunakan, yaitu dengan merubah sistem atau konfigurasi di dalam smartphone yang kita gunakan menjadi developer mode. Untuk merubah dari developer mode nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian video tutorial ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.